wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan lagi dalam acara yang luar biasa, yaitu Kiai dan Santri belajar mengaji di pinggir sawah. Sebelum acara kita mulai, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Ramadan tentunya tidak terlepas dari bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk memohon ampun dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seperti apa penyampaian dari pemateri kita pada hari ini? Telah hadir kembali Kiai Haji Amiruddin Musli. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan Ramadan adalah momentum tepat untuk taubat. Ya. Begitu ya, Abi ya? Insyaallah. Dan insyaallah hari ini kita juga menghadirkan kembali adik-adik santri dari Pondok Pesantren Al-Firdaus, Kemiling, Bandar Lampung. Ya. Tema Ramadan momentum tepat untuk taubat yang akan disampaikan oleh Abi Amir, dan mohon disimak adik-adik semuanya. Kami persilakan Abi. Baik Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaffar. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan sahabat Al-Firdaus dimanapun Anda berada, serta anak-anakku, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Firdaus yang Abi banggakan, puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tersampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi disampaikan Ibu Ani Imawi sudah terkait tema kita sore hari ini, yaitu tentang Ramadan sebagai momentum untuk kita bertobat kepada Allah, adalah merupakan tema yang patut kita jadikan renungan. Mengapa? Selama 11 bulan setiap kita hamba Allah tidak luput dari dosa. Tanpa disadari kita tergelincir kepada dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Bisa saja lisan kita tergelincir mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, membentak ayah ibu kita, menyakiti hati ibu kita. Mata kita tergelincir melihat atau menonton sesuatu yang membuat kita melakukan kemaksiatan yang tak pantas untuk kita tonton. Telinga kita tergelincir oleh karena kita mendengarkan sesuatu yang membuat sia-sia segala waktu kita dari keseharian kita. Atau barangkali hati kita, pikiran kita juga memikirkan sesuatu yang tidak pantas buat kita dan buat agama kita. Maka saatnya di Ramadan yang penuh barokah, penuh maghfirah, di mana Allah membuka pintu lebar-lebar kepada hambanya untuk senantiasa bertobat dan mengampuni setiap dosa-dosa hambanya. Kesempatan ini harus kita raih dengan sebaik-baiknya. Walaupun di kapanpun, waktu kapanpun, saat kapanpun kita bisa bertobat. Dan memang tobat itu tidak harus menunggu Ramadan. Tapi karena keutamaan bulan suci Ramadan, walaupun sebelumnya kita sudah pernah bertobat dengan memperbanyak istighfar, momentum di Ramadan ini kita lebih banyak lagi memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat Al-Firdaus dan juga anak-anak Abi, santriwan santriwanti Pondok Pesantren Al-Firdaus yang dimuliakan Allah, bersegera memohon ampun kepada Allah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Dan bersegeralah menuju Tuhanmu atau menuju ampunan Tuhanmu. Jangan menunda-nunda. Nanti kita sudah besar baru memohon ampun. Jangan menumpuk-numpuk. Nanti kalau dosanya sudah banyak kalau kita bertaubat. Justru dari dosa yang kecil kita biarkan akan menjadi besar. Tapi percayalah anak-anakku sekalian, terkait dengan masalah dosa, Allah begitu suka kepada setiap hambanya yang datang untuk memohon ampun kepadanya. Ketika kita mendekat Allah dengan berjalan kaki, Allah tidak tanya dari mana kau selama ini tidak pernah datang kepadaku. Ketika kita datang kepada Allah, tidak pernah mengusir kita, pergi kau ke sana, kau bukan hambaku. Tidak. Beda kalau kita
ketika memperbaiki motor ke bengkel, orang bengkel nanya, "Mas, motornya apa yang rusak?" Baru dia perbaiki. Atau barangkali kita berobat ke dokter, "Bu dokter, Pak dokter, saya ingin berobat." Pasti dokter bertanya, "Apa yang dirasa sakitnya?" "Oh, kepala, kaki, dan sebagainya." Tapi datang ke Allah, Allah tak akan pernah bertanya apapun yang terjadi pada diri kita. Ya terima kedatangan kita. Kita datang berjalan kaki, dia lari. Kita datang lari kepada Allah, dia lebih cepat lagi datang kepada kita. Karena begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Maka oleh karena itu Allah sangat suka kepada hambanya yang senantiasa mengakui kesalahannya, mengakui akan dosa-dosanya, dan dia bertobat memohon ampun kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan selalu membersihkan dirinya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Pemirsa di rumah dan juga sahabat Al-Firdaus dimanapun Anda berada, dan juga anak-anakku, santriwan-santriwati yang berbahagia, maka selanjutnya gimana Abi dengan yang dosanya begitu besar? Apakah Allah akan ampuni? Sebesar apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, walaupun sebesar gunung, sebesar buih, sebanyak buih di lautan, maka Allah dengan sifat maghfirahnya, dengan sifat ghafarnya yang maha pengampun, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selagi kita benar-benar mau memohon ampun. Illa kecuali dosa syirik, ketika kita mempersekutukan Allah, ketika kita murtad, lari dari agama Allah, mengakui ada Tuhan selain Allah, maka Allah tidak akan pernah ampuni dosa-dosa kita. Alkisah, di satu zaman ada seorang pendosa. Dosanya begitu banyak, yang melakukan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan. Kemudian dia lakukan perbuatan itu, ia hitung perbuatan dosanya itu sebanyak 99 kali. Dan pada akhirnya dia datang kepada satu ulama. Dia meminta petunjuk dan menginginkan ia bertobat atas segala dosa-dosanya. Karena orang yang dimintai petunjuk, dimintai pertolongan itu sadar bahwa dia adalah seorang perampok, seorang pembunuh, menjadi ketakutan. Akhirnya dia bereaksi, dan reaksinya itu dibalas oleh sang pembunuh tadi dengan kembali melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan menguras harta orang yang dimintai pendapat. Genaplah dosanya menjadi 100. Ia pulang dan merenung, "Ya Allah, dosaku bukan berkurang tapi bertambah." Tapi seketika itu tidak pernah hilang rasa ingin bertobat kepada Allah. Dalam hatinya sudah kuat dia ingin merubah dirinya, memperbaiki dan menjadi insan hamba Allah yang baik. Kemudian datang lagi kepada satu tokoh. Kemudian tokoh memberi petunjuk, "Andaikan Anda ingin bertobat, pergilah kamu ke satu tempat, hijrahlah ke satu tempat yang setidaknya bisa membantu, menyupport, mendukung rasa ingin taubatmu itu, ingin berubahmu itu kepada yang lebih baik lagi. Pergilah ke satu tempat." Baik, sahabat Al-Firdaus dan pemirsa dimanapun berada, serta adik-adik santri Pondok Pesantren Al-Firdaus, menarik sekali materi yang disampaikan oleh Abi Amir serta penjelasannya yang sungguh luar biasa, gitu ya. Ini semakin menggelitik saya nih, Abi. Iya, Masya Allah. Sepertinya kalau seandainya taubat itu, gitu ya, apakah kira-kira kalau seandainya kita minta ampunannya pada hari ini juga, apakah langsung diberikan ampunannya kepada Allah, gitu ya, pada saat itu juga? Tapi mungkin untuk jawabannya nanti setelah yang satu ini. Terima kasih.